Siapa yang nggak kenal sama seri Galaxy A dari Samsung? Buat kamu yang udah pernah pakai, pasti ngerti kenapa seri ini jadi andalan banyak orang. Harganya masuk akal, desainnya kece, dan fiturnya, wah, makin kesini makin niat. Nah, di tahun 2025 ini, Samsung nggak mau ketinggalan tren, dan langsung ngebut ngeluarin beberapa model Galaxy A terbaru yang siap bikin kamu mikir, wah, upgrade nggak ya? Seri Galaxy A ini memang bukan flagship yang harganya bikin mikir dua kali, tapi jangan salah, fitur-fitur yang dibawa makin kesini makin mendekati kelas atas. Mulai dari kamera yang makin jernih buat ngonten, layar yang super smooth buat scroll-scroll santai, sampai baterai tahan lama yang cocok buat kamu yang aktif seharian. Pokoknya, Samsung kayaknya lagi serius banget bikin Galaxy A, jadi jawaban buat kita yang pengen HP keren tapi tetap hemat. Buat kamu yang mau ganti HP baru, dengan budget 1-2 jutaan, kami udah sediakan link pembelian di layar pojok kiri bawah. Klik aja langsung ke toko Oren. Yang pertama ada Samsung Galaxy A26 5G. 5G kencang, harga masih masuk akal. Buat kamu yang pengen nyicipin kecepatan jaringan 5G tapi budget masih ketat, Samsung Galaxy A26 5G bisa banget jadi pilihan. Layarnya udah pakai panel Super AMOLED 6,7 inci Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. Jadi, buat yang doyan scroll TikTok atau Netflixan, dijamin puas banget sama tampilannya yang smooth dan tajam. Chipsetnya, pakai Exynos 1380, yang performanya udah lumayan ngebut untuk kelas menengah. Didukung RAM 8GB dan penyimpanan 128 atau 256GB, HP ini siap nemenin kamu multitasking tanpa drama. Buat urusan foto-foto, ada kamera utama 50MP lengkap dengan OIS. Biar hasilnya nggak goyang, kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Selfie, ada kamera depan 13MP yang cukup jernih. Baterainya 5000 mAh, udah support fast charging 25 watt. Plus, tahan air dan debu dengan sertifikasi IP67 dan dilapisi Gorilla Glass Victus Plus di layar. Harga? Mulai dari Rp3.999.000. Worth banget buat HP 5G kelas menengah. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A36 5G. Performa ngebut, desain mewah kalau kamu pengen feel HP flagship tapi budget masih di mid-range, Galaxy A36 5G bisa jadi jawaban. Layarnya gede, 6,7 inci, Super AMOLED, Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Nonton, main game, scroll medsos, semua serba lancar. Di dalamnya ada chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang udah cukup powerful. RAM-nya ada dua varian, 8 atau 12GB. Penyimpanannya pun lega, 128 atau 256GB. Kamera utama 50MP, OIS, ultrawide 8MP, makro 5MP, dan kamera depan 12MP. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Cepet banget ngecasnya, tahan air dan debu, dan pakai Gorilla Glass Victus Plus juga. Harganya mulai dari Rp5.199.000. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A56 5G, tipis, kencang, dan stylish. Buat yang demen desain HP yang clean, tipis, tapi tetap kelihatan mewah, Galaxy A56 5G bisa jadi pilihan paling pas. Bodinya cuma setebal 7,4 mm, depan belakang dilindungi Gorilla Glass Victus Plus. Nggak cuma kelihatan premium, tapi juga tahan banting. Layarnya tetap Super AMOLED 6,7 inci, refresh rate 120 Hz. Jadi experience visualnya top banget. Chipsetnya, Exynos 1580 dengan GPU Eclipse 540. Kombinasi ini bikin performa lancar dan efisien buat multitasking atau gaming ringan. RAM 8 atau 12GB. Penyimpanan bisa sampai 256GB dan bisa ditambah micro SD sampai 1TB. Kamera utamanya 50MP, OIS, ultrawide 12MP, makro 5MP, kamera depan 12MP, baterai 5000 mAh dan fast charging. 45 watt harga? Mulai dari Rp6.199.000. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A05s. Murah meriah, tapi nggak murahan.
Buat pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang cari HP andalan di bawah 2 juta, Galaxy A05, sini wajib dilirik. Sekarang harganya cuma 1,8 juta rupiah, turun dari 2,2 juta. Meski murah, performanya tetap solid. Chipset Snapdragon 680, RAM 6 GB, bisa ditambah pakai RAM Plus jadi 12 GB, udah cukup buat aktivitas harian. Kamera 50 megapiksel, bisa rekam video Full HD 60 fps. Baterai 5000 mAh, tahan lama dan fast charging 25 watt. Desain simple tapi tetap enak digenggam. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A15 5G. Internet satset, performa mantap. Sekarang udah masuk era 5G, dan Galaxy A15 5G adalah salah satu pilihan terbaik buat kamu yang butuh koneksi cepat dan performa stabil. Dari harga awal 3,6 juta rupiah, kini cuma 2,8 juta, pakai chipset Dimensity 6100 Plus, performanya oke banget dengan skor Antutu sekitar 442.000. Layarnya Super AMOLED 6,5 inci, refresh rate 90 Hz. Ada fitur stabilisasi video juga, jadi cocok buat kamu yang suka bikin konten. Baterai 5000 mAh awet banget, fast charging 25 watt, dan tentu aja udah support jaringan 5G. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A25 5G, smooth banget. Buat scrolling kalau kamu tipe yang nggak bisa hidup tanpa scroll, medsos seharian, Galaxy A25 5G bisa jadi soulmate kamu. Layarnya Super AMOLED, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan sampai 1000 nits. Tetap cerah meski di bawah sinar matahari langsung. Chipset Exynos 1280, performanya cukup buat aktivitas harian dan multitasking. Kamera utama 50 megapiksel, OIS, hasil foto stabil dan tajam. Baterai 5000 mAh, fast charging 25 watt, dan ada speaker stereo buat pengalaman audio yang lebih mantap. Harganya sekarang turun jadi 3,6 juta. Rupiah dari 4,4 juta. Lumayan kan? Yang terakhir ada Samsung Galaxy A55 5G, rasa flagship, harga miring. Terakhir, tapi nggak kalah keren, Galaxy A55 5G. Buat kamu yang pengen HP dengan rasa flagship tapi nggak mau keluar duit banyak, ini bisa jadi pilihan tepat. Harga awalnya 6,5 juta rupiah, sekarang turun jadi sekitar 5,3 juta rupiah. Pakai chipset Exynos 1400, 80 5G, performanya ngebut. Layarnya Super AMOLED 6,6 inci dengan refresh rate 120 Hz. Kamera utama 50 megapiksel, OIS. Speaker stereo dengan Dolby Atmos, bikin nonton dan gaming makin imersif. Baterai 5000 mAh, fast charging 25 watt. HP ini bener-bener paket lengkap. Nah, itu dia 7 HP Samsung terbaik, yang nggak cuma cakep performanya, tapi juga tahan banting buat pemakaian jangka panjang. Dari yang 2 jutaan sampai 6 jutaan, semua punya keunggulan masing-masing. Tinggal kamu pilih sesuai kebutuhan dan budget. Ingat, HP yang awet bukan cuma soal spesifikasi tinggi di atas kertas, tapi juga soal build quality, software update yang rutin, dan pengalaman pakai sehari-hari yang menyenangkan. Jadi, kamu pilih yang mana?